Saderenge kita mulai iki enek surat kaleng. Apakah bisa menggugurkan kifayah salat jamaah di mushola? Niki isine surat kaleng ngoten. Gak jelas kan dia surat kaleng jenenge. Jadi surat jamaah itu fardu kifayahnya akan gugur ketika dilakukan pada tempat yang terbuka, sekira orang lain akan melaksanakan ikut jamaah di situ sudah tidak sungkan lagi. Nah, jadi seperti musola wakaf yang di sana sudah dikomandangkan azan, orang mendengar dan orang datang ke situ dari siapapun gak sungkan, itu berarti sudah gugur. Tapi kalau musala di dalam rumah, sehingga orang akan melaksanakan atau ikut ikuno sungkan, perlu izin, berarti belum menggugurkan. Di batasannya niku bukan musala, bukan masjid, tapi sekira tempat itu sudah tersyiar, diketahui orang banyak ada jamaah dan orang akan mengikuti jamaah di sana, tidak ada riku. Nah, riku niku sungkan. Biasa niku baru gugur. Ngoten mawon niku ibarate tempat Muin pun wonten niku. Saniki bicara adabul imamah, tata cara menjadi imam wal qudwati lan tata cara berjamaah yang jadi makmum. Yang bagi lil imami ayu khaffifa shalah, seharusnya itu sangat dianjurkan bagi imam itu ada 8 hal tata cara yang harus dipenuhi atau yang baik dipenuhi, yang dituntut dipenuhi oleh imam. Ada 8 hal. Pertama, ayu khaffifas shalah, yaitu jangan terlalu lama-lama sholatnya. Artinya di dalam bacaan surat, walaupun pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di dalam surat zuhur niku maca surat mufassal. Mufassal niku termasuk surat sajadah, surat sajadah, surat yasin, surat dukhan, surat mulk, sukut waqiah, itu namanya surat mufassal. Kanjeng Nabi baca surat mufassal sampai 30 ayat. Untuk surat asar separuhnya, yaitu 15 ayat. Dalam surat maghrib akhirnya mufassal. Bahkan akhirnya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sholat maghrib ini ku maca wal mursalati, dan tidak sholat lagi berjamaah sampai beliau wafat. Niku sing dimaksudkan dengan cepat, bukan cepat yang seperti di daerah kita. Cepat di daerah kita itu yo kulhu karo kausar. Kulhu karo kausar. Nah, bahkan kalau di situ maca surat sabihis atau hal ataka niki niku wah tombo temen katanya. Nah, terus alasannya pakai hadis idza shalla ahadukum maqamin falyukhaffif. Nah, padahal yukhaffif yang dilakukan oleh Rasulullah niku ringan-ringane Rasulullah niku lek salat niku surate surat mufassal, bukan surat ikhlas, bukan surat kausar, ngoten lho. Jadi dawa niki seperti di sini sholat Jumat baca sabihis dengan hal ataka, itu bukan memperpanjang, itu sudah takhfif, sudah mendapatkan kesunatan. Nah, kok dawa temen ya, masalahnya orangnya beda ngono ae. Macane Quran ya beda, sing ngrungokno ya beda. Secara global
mempercepat sholat lebih utama, apalagi ketika jamaahnya lagi banyak. Rasulullah mengatakan idza sholahadukum binnas fal yukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajah wa idza shalla li nafsi fal yutawwil ma syaa. Ketika di antara salah satu engkau semuanya sholat, maka secepat mungkin untuk diselesaikan. Kenapa? Karena ada orang yang lemah, ada orang yang tua, ada orang yang butuh hajat, orang yang akan memenuhi kebutuhannya. Tapi ketika sholat dengan sendirinya, sholat fal yutawwil ma syaa. Sholatlah dengan sholat sak karepmu. Sedina sewengi sholat 1000 rakaat ya silahkan. Sampeyan maca surat ngelalar sholat zuhur ngelalar Quran 5 juz monggo kalau sendirian. Kalau jamaah jangan, kasihan yang di belakangnya. Hal itu pernah terjadi, ada seorang yang akan bekerja untuk nyirami kurma. Berangkatnya tengah malam jam 3 supaya cepat mendapatkan banyak, dan kalau siang itu panas. Lalu mampir jamaah subuh dengan sahabat Mu'ad. Ternyata dalam sahabat Mu'ad itu maca niku surat Baqarah, terus Ali Imran, surat An-Nisa karo Maidah 8 juz. Akhirnya mutung yang ikut jamaah tadi mufarokoh, terus dipersoneleng, ditambahi personelenge, sholat sendiri. Wong mampir agar supaya sholatnya, agar supaya dapat banyak dalam menyirami kurma, kok malah bawa. Setelahnya sholat, akhirnya sahabat Mu'ad marah, munafik. Dianggap bila kaum ila sholati kaum kusala. Niku mawon dianggap munafik. Akhirnya dia enggak terima, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, afattanun ya Mu'ad, apa kamu ingin bikin fitnah pada orang lain Mu'ad? Ala yakfika sabikis awalataka. Ora cukup kowe maca sabikis utawa walataka ngono wae. Lah, di situ yang dimaksud panjang itu seperti panjang yang dilakukan oleh sahabat Mu'ad niku ngawar Quran, salat subuh sampai 8 juz. Nah, semacam itu yang seharusnya tidak dilaksanakan. Nah, yang dilaksanakan fal yukhafif niku ora nyukupi kuwi serta sabihis atau hal ataka. Padahal hal sabihis atau hal ataka di daerah kita kuwi wis tuwa. Nah niku. Dan ketika sholat-sholat yang bacaan yang warid itu kalau memang dianggap terlalu panjang, ini yang salah bukan imamnya tapi makmumnya. Jadi kalau sudah seperti sholat Jum'ah, sholat subuh di dalam hari Jumat, niku kesunatannya baca surat Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil kitab bila raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara wal haqqu min rabbika litunzira qauman ma ta'um min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Nah, kemudian rakaat kedua adalah hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ketika sudah membaca semacam itu kok makmumnya mengatakan terlalu panjang, terlalu lama. Ini bukan terlalu lama, memang makmumnya betul-betul makmum yang malas untuk melaksanakan sholat, yang mirip dengan sifatnya munafik. Ila qom ila sholati qomu usala. Model lalu nih. Nah, baru dikatakan bisa mengatakan terlalu panjang ketika membaca melebihi daripada yang warid. Misalnya hal atau itu namanya surat Sajadah dengan surat Sajadah rakaat pertama, kedua al-atal lisan ibn dari lam yaku syai'an madhkura, kok terus membacanya surat Baqarah, surat Ali Imran. Nah ini gitu sing terlalu panjang itu niku. Jadi jangan
dijadikan alat di dalam hadis ini untuk menyalahkan imam-imam yang ada di musola dan masjid kita. Imam-imam yang ada di musola dan di masjid kita tidak pernah melanggar fal yukhafif di sini, malah sangat ringan sekali. Qala Anas radhiyallahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas bin Malik, beliau niku khadimnya Rasulullah, melayani Rasulullah niku selama 10 tahun. Dan ketika kawin didongakno kali Kanjeng Nabi duwe anak niku sampai duwe anak 90 sono wafi 99. Wa fi riwayatin duwe anak niku sampai 120 dan apal Quran kabeh. Wah, luar biasa niku ini. Hampir Madinah niku Bani Anas semuanya ngoten ya. Saking akeh anu dicengakne sekat masai Kanjeng Nabi. Lah niku bojo pira ya mbuh. Sing jelas ora siji ya. Enggak kuat. Beliau mengatakan ngeten, ma sallaitu khalfa akhadin salatan akhaffa wala atamma min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma sallaitu ra tau salat ingsun khalfa akhadin ing dalem mburine wong siji, salatan kelan salat akhaffa kang luwih gelis, apa salat wala atamma lan ora kang luwih sempurna min salati Rasulillah. Saya tidak pernah melakukan salat di hadapan di belakang siapapun dengan imam siapapun yang sholatnya itu lebih cepat dan lebih sempurna. Jika Kanjeng Nabi niku sholatnya cepat tapi sempurna. Tapi cepatnya seperti tadi itu mufassal, bukan kulhu loh ya. Malah tapi macane Kanjeng Nabi ya pewenak dirungokno barang ya. Pewenak ngono artine ya wong Abu Jahal Abu Lahab saja kalau tidak mendengarkan bacaan Quran Kanjeng Nabi niku sakit. Niku saking indahnya. Mulane masih dawa niku mboten kerasa. Nah, tapi lek ora seperti bacaan aku suaranya seperti saya semacam ini rada dawa titik wis melewenger pisan. Nah, makane ora enek yonine belas ya. Kejaba sing ngrungokno wali ngono. Satu itu. Kedua, wasani layu kabirul imam malam yabruk al muadzin nal iqamah wa malam tastawi as-sufuf. Imam itu jangan langsung takbir sebelum iqamah selesai dan meratakan barisan. Jadi barisannya ditoto dhisik, noleh kanan nengok kiri. Kalau masih ada kholal, masih ada cacat, ada celah di dalam di dalam barisan, perintahkan untuk diluruskan. Dan muadzin mengakhirkan iqamah dari azan kira-kira orang-orang bersiap-siap untuk melakukan sholat. Jangan langsung mari azan la ilaha illallah Allahu akbar syahadu an la ilaha illallah. Nah, orang-orang yang enggak bisa persiapan. Biasanya orang itu kalau akan persiapan setelahnya mendengarkan azan. Durung azan enggak siap. Baru setelahnya mendengarkan azan baru persiapan. Ono sing adus, ono sing wudu, ono sing berpakaian. Nah itu di dalam iqamahnya jangan langsung dilaksanakan tapi undurkan sesuai dengan situasi kondisi yang dan di tempat yang Anda berdomisili. Makanya kalau di dalam masjid-masjid kita NU niku biasanya di daerah kita niku ngadzane niku ya awal iqamah ana sing jam 12, ana jam setengah 1, ana sing jam 1, ana sing setengah 2. Kenapa? Melihat dari pekerjaannya dia. Lah golek dikai awal waktu terus ngono kan nang sawah krungu azan mulih ora nutup. Dadi wis azan wis mulih, terus ya adus, terus persiapan, terus sudah ini kira-kira ya setengah jam kalau di daerah kita. Lain kok daerah kota sing enggak perlu ngilangi endut-endut, enggak perlu ngilangi keringet-keringet ya, itu bisa segera ngoten. Nah, nikulah antiknya Islam Nusantara niku.
Pun. Jadi kesunatan bagi muadzin untuk mengakhirkan iqamah sekira orang-orang yang akan melaksanakan jamaah itu selesai di dalam persiapannya. Itu pun kalau memang biasanya melaksanakan jamaah. Tapi kalau memang di daerah itu tidak biasa melaksanakan jamaah, ya ora usah kita tunggu Wong dintenteni ora padha teko kok Ya pada pujian ini sampai tua akhir ya akhir la ilaha illallah. La ilaha illallah begini. Tonggo-tonggo padha nyawang karo nangis kaya wong nembang kaya wong lembang. Omahe kanok lawangi niku notok niku jane. Kayak ngono kadang-kadang ya ora wedi bahkan jangan itu sing cah nom-noman parek kedung apa kok pakai musik-musikan kaya wasik muni ngono rawat dibelas ya. Nah niki berarti sudah ada sekat antara kita dengan Allah Ta'ala. Hajibnya terlalu besar sehingga walaupun toh diingatkan mati niku ora wedi. Malah justru sing gak duwe adab pisan niku waktu ana wong mati di kuno ana mayit niku kolu mangan niku lho masyaallah. Padahal itu mauizah yang sangat menekan kepada kita mauizah yang sangat nyata. Kongkon tafakur, kongkon ngangen-ngangen nek sampeyan niku bakal dikonokno niku. Mbuh kapan bungkuk busuri bakal dikonokno dan setelahnya itu tidak bisa ngamal sama sekali dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia. Ngono niku ya iso jagongan iso mangan nang kono enak niki jan ngetokno lek atine niku lepas leman. Gak ada koneknya sama sekali. Ngoten lho. Saya bukan melarang orang mangan, cuma nuduhno lek wong gak mangan di sandinge jenazah niku jan bener-bener orang yang hatine pun atos, hatine pun mahjub niku punan. Mergo mauizah niku sing paling kuat nggih mauizahe wong mati niku. Ditakani kowe iku arep mati ngono kok ya mangane akeh pisan. Makanya saya sepakat ketika ada orang mati ndak usah dikasih makan. Nanti setelahnya berangkat, mayatnya sudah tidak ada, baru kita kasih makan orang-orang yang jauh-jauh. Lah sing cendek-cendek ngono kaya aja terus ngenteni mangan apalagi ketika akan memberangkatkan mayat niku bukan menunggu, bukan merawat para jenazahnya ndak, tapi yang dipikir langsung pawonnya. Ini gila ini. Pun mboten nggih alhamdulillah. Alhamdulillah niku. Niku nggih gentiken ngoten niku wangel. Tapi alhamdulillah sakniki pun mulai kathah wis ora usah mangan-manganan wis cukup dengan aqua ini. Ala aqua ala naril jahimi wala wala jahim. Nah niku mawon niku pun sae. Malah ten Malang niku wah cewepet mati blek-blek langsung dan berangkat mati isuk niku kula budal iki ngriki langsung dikabari budal niki kapunan. Sak jam ngono pun budal kuwi. Oh kali jam ngoten wis pun sae niku. Melihat tempat Dun Nah nggih. Iki terus karo ndelok mempertimbangkan kuburane. Dalam keadaan waktu ketiga kaya pengen jajakan kaya ngoten niku ngerong jam ya durung mari nek duduk ngene iki lha niki. Nek sapa lek kuburan Balik Dami. Kuburan Balik Dami niku wis mari digawe ngubur akeh kan kae niku gembur-gembur niku punan. Dibiasakan ngoten. Jadi bukan berarti kita melarang selamatan, enggak. Masih banyak waktu. Oh, wah iki celakane sapi ini wah, sapi mengko bengi dan telung dina dan seterusnya sampai sik oke sing seneng si ane. Ora usah kesusu dan nyusu-nyusu pada waktu masih mayat masih ada di samping gak punya toto kromo kita mangan nang kono
niku lek masak yo acak-acakan durung mateng atos-atos terus mari ngono yo sing mangan yo ora pati gelem di cah-cah ngene. Wis ngenteni ngono ae sesuk mengko lek wis budal wong sing ado-ado sing taksiah niku lek niku ora dikeki mangan ora dikeki ngombe kadang yo kaliren temenanan e. Wong wadon wis ora sangu. Wis ora dikeki mangan ya wetenge iso kliwik-kliwik mangko gurung sarapan langsung budal. Nah lek ten masyarakate lho omahe cedhak iku lho. Ngoten. Jadi nomor 2 jangan takbir sebelum muadzin selesai iqamah dan sebelum barisan telah merata. Karenanya silahkan menoleh kanan menoleh kiri dan ketika melihat kholal dalam barisan ada cacat di dalam barisan suruh nutupi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf iqamatis shalah niku lek zaman kula sing enten pondok ngono kae Mbaya Makrus sawu pendisor sawu ya sing anak ditoto apane nggih. Tapi lek sakniki daerah kita niku nggih perlu ditoto. Masalahnya ada makmum setunggal niku biasai nang burine niku malah ngilangi fadilah jamaah. Untuk merotok kemburan. Dadi lek makmume siji sampean geret ngene kene ndok kene cedhek jejer hanya mundur setitik ngoten mawon. Lah mengko setelahnya salat takbir, kemudian kalau ada imam, ada makmum lagi, silakan takbir jejer di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri, baru setelahnya takbir, melihat kondisinya tempat, kalau memungkinkan langsung mundur orang dua niku. Imam, ya tetap. Kalau memang di belakang sudah mepet, yang ada di depan, ya imamnya saja yang maju. Lah, ini ilmu sing angel dan semuanya harus imbang. Makanya jamaah niku bisa mendapatkan pahala yang banyak dikarenakan ada kerjasama dengan orang lain. Nah, ketika tidak ada kerjasama dengan orang lain, contohnya seperti ketika kita sholat jamaah, terus imame siji, makmume siji, terus dek di sebelah kanan, mari ngoten. Anaknya sing sebelah kiri, marono kene mundur, kene gak ngerti, akhirnya ya panggah nang buri karo nang anu, aduh ya apa, gini kiwe saya repot yang semacam ini. Kenapa ora imbang? Napa ora imbang orang ngaji ya? Ya ora ngerti lho, harus repot lek ngoten itu piye ngene iki aku. Ya wis, karena bukan kesalahan kita ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Taala ngoten mawon. Kedua, di dalam jamaah tata cara yang semacam itu sebenarnya itu yang dalilnya hadisnya itu bukan surat fardu. Gini ku ketika Rasulullah sholat wonten daleme Maimunah, sholat tahajud, sholat sunat, lalu Ibnu Abbas langsung sholat bersama Rasulullah ada di sebelah kirinya. Kemudian oleh Rasulullah ditarik nang sebelah kanan. Disinilah akhirnya dijadikan sebagai dalil sholat sunat itu, sholat sunat yang tidak sunat jamaah itu tidak sunat tapi tidak makruh. Makanya panjenengan sholat rawatib qobliyatul isya, ba'diyatul isya, qobliyatul maghrib, ba'diyatul maghrib, qobliyatul maghrib niku sunat baru muakkad. Lah kita berjamaah dengan imam, aku berjamaah niku mboten sunat tapi nggih mboten makruh. Kenapa kok gak makruh? Karena Kanjeng Nabi tidak mencegah, malah justru Kanjeng Nabi mengarahkan, menata. Berarti kan melegalkan. Nah, ini berarti gak makruh. Andai kata itu makruh dengan Kanjeng Nabi dilarang. Tidak sunat tapi karena Kanjeng Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah melakukan. Nah ini kok melakukan? Ini orang sengaja Kanjeng Nabi melakukan, tapi Ibnu Abbas yang melakukan. Nah, cuman kadang-kadang kita
melakukan hal yang tidak sunat akan menjadi sunat karena amrun akhir, ada dorongan perkara lain. Seperti yang terjadi wonten masjid kon kula niku lek ngaji Rebo niku nggih salat qobliyatul asri berjamaah. Masalahnya apa? Satu, supaya semuanya itu nanti menemukan takbiratul ihramnya imam dalam salat asar. Lek gak ngono, katene qomat iku angel. Lha sing siji bar wudu, terus salat iki wis kate salam, sing bakar wudu maneh teko maneh salat iki sawene gak karuan repot. Maka dilakukan dengan jamaah qobliyatul asri. Akhirnya gue sing keri barang iki sik nutut ngoten lho, salamnya sama ngoten lho. Lan iso ngati-ngati ngoten. Lah mengko lek salamnya sama, akhirnya dalam waktu salat asar niki menemukan takbiratul ihram. Nah, untuk menggiring yang semacam ini dapat pahala karena perkara lain, bukan di dalam jamaahnya. Malah justru kalau menurut Imam Romli bahwa jamaah semacam ini, jamaah di dalam sholat sunat itu tetap mendapat pahala. Nah, dan andai kata mengikuti yang tidak dapat pahala, ini pun ketika ketinggalan Fatihah, ketinggalan apa, tetap ditanggung oleh imam. Kalau imam itu ahlan ditahammul, ahli nanggung. Ahli nanggung itu siapa? Berarti imamnya suci dan suci dari hadas, suci dari najis yang khafi. Ini suci dari najis yang khafi. Kalau yang jali malah bukan tidak menanggung, malah sholatnya makmum yang tidak sah. Ini diantaranya pahala lain semacam niku. Makanya saya pernah niku kedayuan wong kok Semarang. Di daerahnya niku nggih kadang ana kasus wonten niku nggih rame antara kiai sing etan karo kiai sing kulon. Sing etan niku ora gelem jamaah, nyalahno wong jamaah Pak salat rawatib. Sing kulon selalu jamaah salat rawatib. Akhirnya kan masyarakatnya bingung, di padha kiai kok saling menyalahkan iki piye. Terus akhirnya dibawa ke Lirboyo yang menemui saya jawab, dan itu sih bener pun ya, bener sedanten ya. Bener sedanten. Lho kok saged bener sedanten? Nggih. Sing nglakoni jamaah niku krana duwe perkara liya supaya wong-wong semangat nglakoni salat sunat. Sebab lek mboten dijak jamaah ngono ora gelem nglakoni salat sunat. Mulane niki yakin tujuane nggih niku. Dan asline mboten sunat, mboten makruh gelem. Dadi patri niki mlakukan salat jamaah yo oleh ganjaran mergo lek dijak salat sunat misalnya salat hajat, sunah anu jamaah, salat duha jamaah kan sing asale gak salat malih gelem salat. Tapi lek dhewe-dhewe begitu males yo ndopro. Mergo iman kita niku si urung mukhlisin lakuddin, si ana kecampuran terdorong tergeret karo kanca. Jajal iki bengi dijak salat hajat jamaah niku padha teko. Tapi lek salat kon salat dhewe ora ngoten biasa ngoten. Lah sing ngarani gak sunat iku ndelok hukum asline, tidak memandang hal yang lain. Kaya ngeten iki lho sing angel kadang nang masyarakat masalah sepele sudah saling membuli. Pancene senengane tukang buli apa marahi repote. Enggak apa, ya qalilul ilmi kasirul ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar. Wong lek imune setitik niku gampang ingkari, gampang nyalahno. Wayang bid'ah, makanya ilmune setitik masalahnya katanya. Wong ku haram ngoten ya. Titik-titik haram. Sajen haram, jadi ya silakan lah. Cara kula sing haramno ya silakan ngaramni, sing wayang ngaramni ya silakan. Pancen akidahmu yang mengatakan semacam itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dalam negara bangsa, dia pisahkan antara agama dan pemerintah. Bagi yang ngaramni ben ngaramni, bagi yang melaksanakan ya silakan melaksanakan.
jangan terus kalau mengharamkan terus dilaporkan karena mengharamkan. Nah ini repot kalau memang orang yang mengharamkan dilaporkan. Nah, jangan, nggak bisa kita laporkan. Karena apa, itu hak mereka untuk menghukumi, sedangkan kamu terima nggak kamu terima itu urusan lain. Betul Tuhan ya. Nah, terus seperti apa itu namanya,